dekomposisi. Prinsip dasar dari metode dekomposisi deret waktu adalah mendekomposisi atau memecah data deret waktu menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari deret waktu tersebut secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku deret data secara lebih baik. Analisis ramalan. Analisis peramalan dengan menggunakan metode dekomposisi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung rata-rata bergerak ganda menggunakan fungsi rumus moving average pada Microsoft Excel. Yang kedua, menentukan koefisien intercept dan sulpi. Yang ketiga, menghitung nilai pada kolom trend dengan persamaan regresi yang telah dibentuk. Yang keempat, menghitung nilai pada kolom siklus. Yang kelima, menghitung nilai peramalan untuk periode tertentu. Indeks harga. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik atau rasio yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, dinyatakan dalam sebuah persentase, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Indeks harga dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang menunjukkan mengenai berbagai perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Tujuan perhitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Yang ketiga, sebagai deflator. Maksudnya bahwa pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses deflasi dan pembaginya disebut deflator. Keempat, sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. Yang kelima, sebagai pedoman untuk mengatur upah gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Ciri indeks harga. Yang pertama, indeks harga digunakan sebagai alat mengukur perubahan harga. Yang kedua, indeks harga dipakai sebagai standar untuk membandingkan harga dari waktu ke waktu. Ketiga, penetapan indeks harga didasarkan pada yang relevan. Yang keempat, indeks harga ditetapkan oleh sampel, bukan dari populasi. Yang kelima, menghitung indeks harga dilatar belakangi dengan waktu yang mempunyai kondisi ekonomi stabil. Yang keenam, perhitungan indeks harga dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dan juga tepat. Jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen atau IHK, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen atau dikonsumsi dari waktu ke waktu. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar atau IHPB, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar-pasar primer. Yang ketiga, indeks harga yang diterima dan dibayar petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang diterima petani atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Yang keempat, indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Yang kelima, indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Peranan indeks harga dalam perekonomian. Yang pertama, indeks harga dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kedua, indeks harga dapat dipakai sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Yang ketiga, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Yang keempat, indeks harga dapat dipakai sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau yang menghambat kemajuan ekonomi. Yang kelima, indeks harga dapat dipakai para pedagang dalam menentukan harga jual produk. Penyusunan indeks harga.
Yang pertama, perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Penyusunan angka indeks bertujuan guna mengukur segala perubahan atau untuk membandingkan perubahan antar variabel atau ekonomi dan sosial. Yang kedua, sumber dan syarat perbandingan data. Dalam menyusun indeks harga selama kurun waktu atau periode tertentu, membutuhkan suatu data, baik data jumlah produksi ataupun harga barang yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Periode dasar atau dapat disebut sebagai tahun dasar merupakan suatu periode atau tahun yang memiliki angka indeks 100, sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai tahun tertentu atau given year. Keempat, pemilihan timbangan. Pembandingan suatu barang, selain memperhatikan faktor harga, alangkah baiknya juga memperhatikan faktor kualitas sebagai timbangan atau weight dan angka-angka penimbang. Metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, metode tidak tertimbang. Metode tidak tertimbang yaitu metode yang tidak menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Karena tidak menggunakan faktor penimbang, maka semua barang dianggap sama penting. Yang kedua, metode tertimbang. Metode tertimbang yaitu metode yang menggunakan faktor penimbang dalam menghitung indeks harga. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Definisi tren. Analisis tren merupakan metode analisis yang ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Menurut Sunyonto, besar kecilnya perubahan tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rangkaian waktu dari variabel tertentu, sehingga dapat didefinisikan bahwa analisis tren adalah suatu analisis yang menggambarkan atau menunjukkan perubahan rata-rata suatu variabel tertentu dari waktu ke waktu. Langkah-langkah untuk melakukan analisis tren metode persentase angka indeks. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Yang kedua, setiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Ketiga, menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Keempat, memprediksikan kecenderungan yang mungkin akan terjadi berdasarkan arah dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis dalam analisis tren tahun dasar sebagai perbandingan harus ditentukan. Variasi siklus dan musiman dalam data. Dalam analisis data, terutama data runtun waktu, variasi siklus dan musiman adalah dua pola penting yang sering ditemukan. Keduanya membantu memahami fluktuasi data dan memprediksi pola di masa depan. Yang pertama, variasi siklus. Variasi siklus merujuk pada fluktuasi data yang terjadi secara berulang, tapi tidak terikat pada periode tertentu. Ciri-ciri variasi siklus. Yang pertama, durasi tidak tetap atau pola dapat berlangsung beberapa tahun tergantung pada konteksnya. Yang kedua, penyebab utama, yaitu faktor ekonomi, politik, atau sosial. Pendekatan analisis. Yang pertama, metode statistik. Metode seperti analisis spektral atau regresi linear dapat digunakan untuk mengidentifikasi siklus. Yang kedua, model, yaitu model auto-regressive moving average atau ARIMA untuk menangkap pola siklus. Yang kedua, variasi musiman. Variasi musiman merupakan perubahan nilai suatu variabel dari waktu ke waktu sebagai akibat dari adanya musim tertentu. Variasi musiman ini biasanya berlaku untuk jangka waktu yang relatif pendek. Ciri-ciri variasi musiman. Yang pertama, periode tetap. Selalu terjadi pada waktu tertentu, misalnya penjualan meningkat menjelang akhir tahun. Kedua, penyebab utama seperti perubahan cuaca, budaya, atau kebiasaan masyarakat. Pendekatan analisis. Yang pertama, indeks musiman, mengukur dampak musiman terhadap data. Yang kedua, metode dekomposisi, memisahkan data menjadi komponen tren, siklus, musiman, dan residual.
Yang ketiga, model Sarima atau metode eksponensial smoothing. Mengapa memahami pola ini penting? Yang pertama, prediksi, membantu memperkirakan pola masa depan. Yang kedua, perencanaan, mendukung pengambilan keputusan strategi seperti pengelolaan stok atau perencanaan anggaran. Yang ketiga, efisiensi, meningkatkan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan musim atau siklus.